bawah. Dia menjadi budak nafsu, menjadi budak makanan, menjadi budak seksual, dan menjadi budak-budak dalam keduniaan yang mewah tanpa mendapatkan mardotillah. Ini ketika hati kotor. Tetapi ketika ditazkiyah, hati disucikan, hati ditazkiyah dengan keilmuannya, maka yang menguasai jiwa adalah hati, bersinar. Kenapa bersinar? Karena dia tidak tunduk ke bawah, tapi dia tunduk ke atas, online kepada Allah. Karena online kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, akhirnya muncul cahaya Allah menerangi kolbu. Karena ia diterangi kolbu, maka kejahatan hilang. Kejahatan adalah kegelapan. Kegelapan tak akan pernah ada, karena tidak ada teori kegelapan. Kegelapan di mana pun tidak ada. Yang ada hilangnya cahaya. Silahkan matikan lampu. Apa yang terjadi? Gelap. Sebenarnya itu hanya istilah kita. Hakikat kegelapan itu tidak ada. Yang ada hilang cahaya. Bagaimana siang hari menjadi gelap gulita? Itu karena matahari tertutup, disebut gerhana matahari. Yang terjadi adalah gelap. Kenapa? Cahaya hilang. Begitu juga di kolbu kita. Tidak ada kegelapan kolbu, tidak ada kejahatan kolbu. Yang ada adalah cahaya hilang dari kolbu akibat lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu akan dibawa sesuai kehendak kolbu yang penuh dengan hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, luar biasa Allah mengatur. Dijawab Nabi Ibrahim dengan ayat 151. Aku utus Muhammad, tetapi aku rubah konsepnya. Menurutmu syariat kedua, menurutku syariat terakhir. Dan ini dikuatkan ayat ini dengan Ali Imran 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi tilawah tauhid wa yuzakkihim tazkiyah tasawuf wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ali Imran hiji 64. Kemudian dikuatkan lagi dengan satu ayat yang terakhir, surat nomor 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Kata kuncinya salat Jumat 2 rakaat, maka salat Jumat 2 rakaat, maka ayatnya ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi tilawah tauhid wa yuzakkihim tazkiyah berarti tasawuf wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ta'lim berarti fikih wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika dikatakan fikih nomor 2 hanya satu ayat Al-Baqarah 128, tetapi itu pun adalah doa Nabi Ibrahim, tetapi dijawab oleh Allah, dan di situ yang berbicara adalah Allah. Apa perubahannya? Tauhid dulu, tasawuf baru fikih. Dan ini 3 ayat berkesinambungan, tilawah tazkiyah talim, tilawah tazkiyah talim. Al-Baqarah 151 tilawah tazkiyah talim, fikih tauhid tasawuf fikih. Ali Imran 164 tilawah tazkiyah talim, tauhid tasawuf fikih. Al-Baqarah Al-Jumu'ah ayat 2 tilawah tazkiyah talim, tauhid tasawuf fikih. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana pesan moral ini untuk kehidupan kita? Itulah Pak Islam kafah. Udkhulu fisilmi kafah di Al-Baqarah 208. Maka kata Ibnu Abbas menafsirkan kafah itu jami'ah, seluruhnya. Ditafsirkan lagi oleh para mufassir, ya dimaksud seluruhnya adalah syariat Islam dan su'ul iman diamalkan. Mufassir dari 25 tafsir terbagi 2. Yang satu lagi mengatakan kafah itu nyawa, raga, rasa, asup Islam. Nyawa, raga, rasa. Betul Pak, manusia sempurna ada gitu Pak. Kalau manusia hanya raga saja disebut jelema, raganya saja tidak ada ruh disebut mayat. Nyawanya saja tidak ada raganya hantu. Kekalayangan. Ada raga, ada nyawa, ada jasad, ada ruh, tidak ada rasa.
pakai baju tuh pakai baju ge teu boga kaera disebut nu gelo, orang gila. Maka yang sempurna adalah ada raga, ada nyawa, ada rasa. Ini yang sempurna. Inilah manusia kafah. Karena tiga piranti dasarnya, tiga piranti dasar manusianya ada. Ada nyawa, ada raga, ada rasa. Nah ternyata nyawa, raga, rasa ini masuk Islamnya beda, Pak. Kalau kita merasa sudah memasuki Islam kafah, karena satu, perekonomian menggunakan sistem Islam, kedua, ibadah menggunakan sistem Islam, ketiga, muamalah atau ahwalus sosial pernikahan menggunakan sistem Islam, keempat, pertanian menggunakan sistem Islam, kelima, politik menggunakan sistem Islam, keenam, budaya menggunakan sistem Islam, ketujuh, pendidikan menggunakan sistem Islam, dan kita sudah merasa Islam kafah. Itu pemikiran yang salah. Itu baru kafah dalam satu aspek. Sementara yang disebut kafah ada tiga aspek. Aspek mana? Aspek tauhid, aspek tasawuf, aspek fikih. Atau aspek untuk raga, aspek untuk nyawa, dan aspek untuk rasa. Ini Pak baru kafah. Bagaimana ini? Nah, untuk raga itulah Islam, itulah fikih, Pak. Fikih itu hanya untuk raga. Mari perhatikan. Fikih itu hanya mempelajari rukun Islam, Pak. Rukun Islam dipelajari menjadi ilmu fikih, rukun iman dipelajari menjadi ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Rukun Islam dipelajari menjadi ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus. Kita buktikan fikih menjadi rukun Islam menjadi ilmu fikih. Yang pertama, rukun pertama rukun Islam itu syahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syarat apa syahadat ini, Pak? Syarat masuk Islam. Yakin. Kalau begitu kapan Anda membaca syahadat untuk masuk Islam, Pak Jajah? Pas borojo bisa. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau benar syahadat itu syarat masuk Islam, kapan kita membaca syahadat, Pak? Dengan niat khusus untuk masuk Islam. Pernah gak, Pak? Enggak ya? Kayaknya enggak ada deh. Kecuali yang mengalami agama Nasrani, Majusi dulu. Ini yang Islam turunan pernah gak membaca syahadat? Enggak ada ya? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Wah, kita mah Islam turunan itu pernah baca syahadat. Kasus di Tasikmalaya, Pak. Ternyata kelas 3 SMA ditanya oleh gurunya, pernahkah Anda membaca syahadat untuk masuk Islam? Enggak. Kalau begitu Anda belum Islam dong. Kan Pak di sholat, itu sholat Anda udah dewasa. Dan niatnya bukan untuk masuk Islam, tapi doa dalam tasawuf. Oh iya juga ya, Pak. Berarti enggak sah? Enggak sah. Terus gimana, Pak? Ya udah, Bapak syahadatin sekarang. Sok baca semua, ikuti Bapak di syahadatan hari tagen. Itu tuh teman saya yang sekarang jadi dosen di Surabaya. Saya tanya, berarti ente sebelum itu ke belakang kafir dong? Nggak mau juga. Sederhana pertanyaan itu, Pak, tapi bakal menyesatkan. Jawabannya hanya satu. Islam turunan tidak perlu membaca syahadat, Pak. Kenapa? Dia semuanya sudah membaca syahadat dulu. Saya, Bapak semua yang hadir di sini, siapapun mereka, Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya pernah membaca syahadat dulu. Di surat Al-A'raf diabadikan. Kapan? Di alam arwah Tuhan bertanya, alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu? Ruh kita semua menjawab, bala syahidna. Sumuhun Gusti, nggih ya Tuhanku, syahidna, kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Itu syahadat kita. Sudah pernah di sana. Maka ketika lahir tidak perlu disyahadatan. Nah, yang mengalami masuk Yahudi Nasrani baru pakai syahadat lagi, pakai lagi. Kenapa pakai lagi? Karena ini kedua kalinya. Mari kita baca, Pak, dan terjemahkan. Asyhadu
Artinya apa? Aku bersaksi Allah ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Perhatikan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pak Jaja pernah melihat Allah? Enggak. Pak Ustadz aja pernah melihat Allah? Enggak. Kalau orang bersaksi padahal dia tidak pernah menyaksikan, saksinya saksi palsu atau saksi asli? Palsu kan? Betul gak? Palsu. Kalau Bapak mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah tetapi belum pernah melihat Allah, kira-kira syahadat asli atau palsu? Palsu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anda menyaksikan Allah? Kita menyaksikan Allah? Menyaksikan Allah enggak? Melihat Allah enggak? Ulah? Melihat, Pak. Karena ashadu itu bukan ashadu sekarang, ashadu dulu di alam arwah. Di alam arwah itu ilmunya hanya satu, tidak ada yang lain. Apa? Ilmu marifat, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, musyahadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Waktu itu yang dikenal oleh ruh hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di alam lahut, Pak. Alam lahut itu adalah alam wahdaniyat atau alam arwah. Alam arwah ini adalah alam pertama di alam hawadis. Sebelum alam lahut, sebelum alam wahdaniyat, kesananya adalah alam qadim. Nah, di alam lahut, alam wahdaniyat, ini ruh diturunkan untuk ke dunia. Nama ruhnya ruh kudsi, ruh yang suci. Inilah yang dicipta oleh Allah, lahir dari Nur Muhammad, yang ditujukan untuk menjadi khalifah fil ard. Al-Baqarah di ayat 30, untuk mengelola bumi. Tetapi ada masalah kalau ruh kursi itu langsung diturunkan ke bumi. Apa masalahnya? Pertama, ruh kursi memiliki cahaya yang besar. Kalau langsung diturunkan ke bumi, bumi tidak akan mampu menahan cahaya itu. Bumi hancur. Maka yang ada bukan mampu mengelola, tapi menghancurkan bumi. Maka oleh Allah diturunkan dari alam lahut ke alam jabarut. Di alam jabarut ini ditutup ruh kursi ini dengan pakaian jabarutiyah, namanya ruh sultani. Nah, dilapis nih ruh kursi. Bisakah ini ke dunia? Kuat dunia? Belum mampu. Diturunkan lagi ke alam malakut di langit ketiga, ditutup dengan pakaian malakutiyah. Berarti pakaian keberapa nih? Kedua ya? Kedua. Namanya ruh ruhani atau ruh rawani. Ditutup. Kira-kira mampu belum bumi menahannya? Mampu. Bumi bakal mampu menahannya di situ. Tapi ruh tidak akan mampu beraktivitas. Kenapa? Yang disebut ruh itu jismun latifatun nuraniyatun. Ruh itu adalah jisim yang lembut, yang bangsa cahaya. Perhatikan Pak cahaya. Ini apa Pak? Bungkus rokok. Saya banting dengan cahaya. Jatuh enggak? Enggak kan? Artinya cahaya tidak bisa menyentuh Pak, hanya bisa menerangi. Nah, ruh tidak bisa menyentuh Pak. Jin mau bisa nyabak nukia Pak, enggak akan. Jadi kalau Anda malam-malam hari tiba-tiba ada piring jatuh rag-rag di dapur, jangan takut, itu bukan jin Pak, kucing. Oleh cahaya tidak bisa jatuh. Tuh. Nah, ruh kursi yang telah ditutupi oleh ruh malakut di langit ketiga itu sudah mampu bumi menahannya, tetapi dia tidak bisa beraktivitas karena ini masih berbentuk cahaya, tidak jatuh. Lalu butuh apa dia? Apa yang dia perlukan? Maka dia memerlukan ruh yang sesuai dengan alam materi ini, dunia ini. Maka diciptakanlah
namanya ruh jismani. Dari mana diambilnya? Dari alam sogir dan alam kabir. Alam kabir adalah Pak Aja, alam sogir adalah ibu istrinya, menyatu bergerak dalam satu malam. Tengkono juga aya keringetan gitu, lahir eta bukan lahir apa aja mengandung usia 4 bulan atau bahasa hadisnya usia 120 hari. Maka wanafakhtu mirruh, wanafakhtu fihi min ruhi, dihembuskan ruh, dihembuskan ke rahim tersebut dari sebagian daripada ruhku, kata Allah, mulai malaikat. Dikandung sudah 4 bulan, maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kandungan jabang bayi, janin dalam kandungan istrinya Ustadz Aja sudah sampai kepada 4 bulan, lanjut atau cancel? Kalau perintah Allah cancel, keguguran. Perintah Allah lanjutkan, maka langsung ditetapkan. Dia masuk ke Lauhul Mahfud, ke Lauhul Mahfud di alam malakut, dilihat, dikopas, di copy paste datanya. Usianya berapa tahun? 50 tahun. Aha. Rizkinya berapa? 500 miliar. Tulis. Jadi itu harta 500 miliar atau itu bakal menghabiskan beras berapa ribu ton, ditulis. Istrinya berapa? 12, tulis gitu Pak, ditulis semuanya. Bakal tinggal di mana? Di Cikiwo, terus pindah ke Palembang, terus pindah ke Kalimantan, maut di Baghdad, ditulis semua oleh malaikat. Ini ditulis semua. Selesai tulis, tetapkan, masuk, ditetapkan Pak. Ahli surga, ahli neraka juga ditetapkan Pak. Inilah tauhid. Maka kata Nabi, ketika ruh ditetapkan kepada rahim tersebut, seandainya orang tuanya mengamalkan amalan-amalan surga, maka anak tersebut adalah calon surga. Seandainya orang tuanya mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, dia anaknya calon ahli neraka. Maka para ulama mensiasati hal tersebut. Bagaimana caranya ketika ruh ditiupkan supaya sudah dipersiapkan amalan ahli surga, disiasati. Apa pensiasatannya? Ngaji Quran 4 bulanan. Itu. Ini hadis Bukhari. Ngaji Quran 4 bulanan.